Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya mengisahkan tentang kejadian luar biasa pada saat lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdapat sepasukan musuh dengan kendaraan gajah yang dipimpin oleh Abraha, gubernur kerajaan Habsyi di Yaman, hendak menghancurkan Ka'bah. Oleh karena itu, tahun tersebut dinamakan Tahun Gajah. Ka'bah sebagai rumah Tuhan dalam setiap tahunnya selalu dikunjungi oleh umat manusia dari berbagai negeri untuk menunaikan ibadah haji. Hal ini menyebabkan negeri Makkah itu menjadi semakin ramai dan bangsa Quraisy yang menguasai Ka'bah itu makin terhormat dan mendapatkan penghidupan yang layak pula. Dengan keadaan yang demikian lalu timbul niat buruk di hati Abraha. Ia berusaha membelokkan umat manusia agar tidak lagi datang ke Makkah setiap tahunnya, tapi hendaknya datang ke Yaman saja untuk menunaikan ibadah haji. Lalu ia mendirikan gereja besar di San'a yang diberi nama Al-Qulles sebagai pengganti Ka'bah di Makkah. Namun demikian, tak ada seorang juga di antara manusia, khususnya bangsa Arab, yang mau menunaikan ibadah haji ke gereja itu. Hati Abraha semakin panas setelah terbukti bahwa tak ada seorang jua bangsa Arab yang mau merubah Ka'bah mereka ke Yaman. Selanjutnya Abraha bersumpah akan meruntuhkan Ka'bah yang ada di kota Makkah itu. Dia mengira jika Ka'bah telah musnah sama sekali, tentu tidak ada alasan lagi bagi mereka untuk datang ke Makkah. Kemudian Abraha mempersiapkan tentara yang besar yang jumlahnya sangat banyak, berkendaraan gajah yang tujuannya untuk meruntuhkan Ka'bah tersebut. Pasukan bergajah itu lalu menuju ke Makkah. Di dekat kota Makkah, pasukan itu berhenti. Abraha mengutus kurir menemui Abdul Muthalib dengan pesan bahwa kedatangan mereka semata-mata hanya untuk meruntuhkan Ka'bah, bukan untuk memerangi penduduk Makkah, kecuali bila ada perlawanan. Sementara itu, pasukannya telah merampas harta penduduk di sekitar tempat mereka berkemah, termasuk 100 ekor unta milik Abdul Muthalib. Peristiwa yang tidak mengenal adat ini membuat kemarahan yang memuncak di kalangan bangsa Quraisy. Di antara mereka banyak yang ingin membunuh Abraha. Namun demikian, mengingat tentara Abraha yang sangat kuat, Abdul Muthalib dan rakyat Makkah sadar bahwa mereka tidak akan mampu untuk melawannya. Oleh karena itu Abdul Muthalib menganjurkan kepada seluruh penduduk mengungsi di luar kota. Dengan tak disangka-sangka datanglah seorang utusan Abraha membawa sepucuk surat. Surat tersebut antara lain berisi bahwa Abraha ingin bertemu dengan pimpinan kota Makkah. Tak lama kemudian datanglah Abdul Muthalib dengan hati yang mantap memenuhi panggilan Abraha itu. Dalam pertemuan itu Abdul Muthalib diperlakukan sebagai tamu terhormat. Abraha berkenan duduk bersama-sama Abdul Muthalib. Dalam pembicaraan itu, Abdul Muthalib hanya meminta agar semua unta yang telah dirampasnya itu dikembalikan kepadanya. Mendengar perkataan Abdul Muthalib itu, Abraha menyahut dengan sinisnya,
Semula aku amat segan denganmu. Namun setelah mendengar perkataanmu, tahulah aku bahwa kamu rupanya seorang yang berjiwa kerdil. Padahal aku datang untuk meruntuhkan Ka'bah. Mengapa unta yang kamu persoalkan? Sedangkan agama dan Ka'bah yang kamu punyai itu, kamu lupakan. Abdul Muthalib menjawab, unta-unta itu adalah hak milikku. Aku wajib mempertahankan hak milikku itu. Sedangkan Ka'bah itu adalah milik Tuhan. Tuhan sendirilah yang akan menjaga dan memeliharanya. Lalu dikembalikanlah seluruh unta milik Abdul Muthalib itu. Kemudian Abdul Muthalib memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, tak ada yang kami harapkan darimu. Selamatkanlah rumahmu ini dari serangan mereka. Musuh rumahmu adalah musuhmu juga." Selesai berdoa, Abdul Muthalib beserta segenap penduduk kota berduyun-duyun mengungsi keluar kota Makkah. Sementara itu Abraha merasa girang karena tak ada perlawanan dari penduduk kota Makkah, dan bahkan Abraha menganggap enteng untuk menghancurkan rumah Allah. Tentara Abraha pun mulai bergerak untuk memasuki kota Makkah itu. Dengan sekonyong-konyong Allah menurunkan penyakit dengan cara mengutus burung ababil. Masing-masing burung itu bergerak dengan membawa batu kerikil yang bernama sijil dengan paruhnya. Batu-batu kerikil itu oleh burung-burung itu dijatuhkan tepat mengenai kepala masing-masing pasukan bergajah tersebut hingga tembus ke otaknya, lalu tembus ke badannya, hingga pasukan-pasukan bergajah itu mati bersama gajah yang dikendaranya itu. Kejadian tersebut membuat Abraha kepanikan, lalu melarikan diri kembali ke Yaman. Akan tetapi dirinya tak luput dari cengkeraman penyakit hingga menemui ajalnya. Peristiwa pasukan bergajah yang diajak oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengirimkan sejenis burung yang menyerang mereka sampai binasa dapat disimak dalam surah Al-Fil ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung ababil, burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu dari tanah yang terbakar. Lalu Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan oleh ulat. Demikianlah kisah peristiwa pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraha yang hendak menghancurkan Ka'bah yang diajab oleh Allah sehingga mereka mengalami kehancuran yang teramat sangat. Beberapa bulan setelah peristiwa serbuan pasukan bergajah itu, lahirlah bayi dari kandungan Aminah. Kelahirannya memberi rahmat bagi seluruh alam. Bayi tersebut adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul penutup. Demikianlah kisah yang bisa saya sampaikan tentang kejadian luar biasa sebelum kelahiran nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.